Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Aditya Putra Pamungkas. Saya merupakan mahasiswa semester 1 dari Institut Setiami Bekasi. Saya dari jurusan Manajemen Komunikasi dengan konsentrasi hubungan masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kode etik pers dari mata kuliah Dasar-Dasar Jurnalistik dengan dosen Bapak Heru Sudinta. Untuk selanjutnya, silakan didengarkan dan diperhatikan. Definisi etika pers. Pers adalah badan yang membuat penerbitan media massa secara berkala. Kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan, seperti menyebarluaskan, pencetakan, dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku, atau dalam material lainnya, tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Etika pers adalah filsafat di bidang moral pers, yaitu bidang yang mengenai kewajiban-kewajiban pers tentang apa yang merupakan pers yang baik dan pers yang buruk, pers yang benar dan pers yang salah, pers yang tepat dan pers yang tidak tepat. Berikut saya akan sebutkan 11 pasal wartawan Indonesia, serta akan menjelaskannya per pasal. Pasal 1. Wartawan Indonesia bersikap independen. Untuk independen itu sendiri, yaitu memberikan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani, tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers tersebut. Selanjutnya, menghasilkan berita yang akurat. Artinya, dapat dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Selanjutnya, berimbang. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Dan terakhir, tidak beritikat buruk. Berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Oke. Selanjutnya, pasal kedua. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Cara-cara profesional tersebut adalah, akan saya jabarkan. Pertama, menunjukkan identitas diri kepada narasumber. Yang kedua, menghormati hak privasi. Yang ketiga, tidak menyuap atau disuap. Yang keempat, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Yang kelima, rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang narasumber dan ditampilkan secara berimbang. Yang keenam, menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara. 7. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Yang ke-8, penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Selanjutnya, pasal 3. Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi. Menguji informasi artinya melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. Selanjutnya, memberitakan secara berimbang. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Yang ketiga, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Oke, dapat dimengerti ya? Nah, selanjutnya, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. Untuk pasal 4-nya, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong.
Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fitnah. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Sadis. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Dan cabul. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Untuk pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila. Artinya, identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Selanjutnya, tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Anak yang dimaksud adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Pasal 6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi. Artinya, segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Dan tidak menerima suap. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Pasal 7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya. Hal ini dilakukan demi keamanan narasumber dan keluarganya, serta menghargai ketentuan embargo. Embargo sendiri adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Informasi latar belakang. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. Serta yang terakhir, off the record sesuai dengan kesepakatan. Segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan sesuai kesepakatan sebelumnya. Untuk pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Prasangka. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Nah, untuk diskriminasi sendiri adalah pembedaan pemberlakuan atau pembedaan perlakuan lebih tepatnya. Lanjut ke pasal 9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Artinya, menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. Dan kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Untuk pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Artinya, segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Yang terakhir, pasal terakhir, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Hak jawab.
Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Untuk proporsional sendiri berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Nah, sekian sudah presentasi dari saya. Bila ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat.